Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Revi Mulana. Saya akan mempresentasikan motivasi kerja guru. Baik, pertama pengertian motivasi. Apa motivasi? Pengertian motivasi menurut Santrop pada tahun 2008, motivasi adalah proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya motivasi dapat menimbulkan semangat dan kegigihan untuk bertindak dengan arah yang jelas. Menurut Sternberg pada tahun 2003, pengertian motivasi adalah kekuatan yang mendorong, menimbulkan, dan mengarahkan perilaku. Dengan demikian, perilaku seseorang ditentukan oleh motivasinya. Pengertian motivasi kerja guru. Menurut Rasset dan kawan-kawan pada tahun 2010 menyatakan bahwa motivasi kerja guru adalah dorongan yang menggerakkan dan mempengaruhi guru untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kev dan Muller di dalam Seb dan Katbik pada tahun 2011, guru yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan selalu mengembangkan keprofesionalnya dan program inovatif untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Menurut Hamza Biuno menyebutkan bahwa motivasi kerja adalah dorongan dari dalam dan luar diri seseorang melakukan sesuatu yang terlibat dari dimensi internal dan dimensi eksternal. Jadi pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja guru adalah dorongan yang menggerakkan serta dapat mempengaruhi guru untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Guru yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan selalu mengembangkan keprofesionalannya serta program inovatif untuk meningkatkan pembelajaran siswa atau peserta didik. Ada 3 komponen utama motivasi menurut Dimayanti dan Mujiono pada tahun 2006. Apa itu 3 komponen utama motivasi? Pertama, kebutuhan, yaitu berkaitan dengan harapan seseorang. Kedua, dorongan, yaitu kekuatan untuk memenuhi harapan atau mencapai tujuan. Ketiga, tujuan, yaitu hal yang ingin dicapai yang mengarah perilaku atau tindakan. Fungsi dari motivasi mendorong manusia untuk berbuat sebagai suatu penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Kedua, menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dijalankan guna mencapai tujuan. Ketiga, menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan tujuannya. Di dalam motivasi ada karakteristik motivasi. Karakteristik motivasi ada 3. Pertama, sebagai hasil dari kebutuhan. Kedua, terarah pada suatu tujuan. Ketiga, menopang perilaku.
Ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja guru. Menurut Wajosumijo pada tahun 2011, faktor yang mempengaruhi motivasi kerja meliputi faktor internal, faktor eksternal. Faktor internal, faktor yang bersumber dari dalam diri individu tersebut, seperti sikap terhadap pekerjaan, bakat, minat, kepuasan, dan pengalaman. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi individu dari luar, seperti pengawasan, lingkungan kerja, dan kepemimpinan. Menurut Yunus pada tahun 2007, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja individu sebagai berikut. Pertama, rasa aman, yaitu adanya kepastian untuk memperoleh pekerjaan tetap, memangku jabatan di organisasi selama mungkin, seperti yang mereka harapkan. Kedua, kesempatan untuk maju, yaitu adanya kemungkinan untuk maju, naik tingkat, naik pangkat, memperoleh kedudukan dan keahlian. Ketiga, tipe pekerjaan, yaitu adanya pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, bakat, dan minat. Keempat, nama baik tempat bekerja, yaitu perusahaan atau sekolah yang memberi kebanggaan karyawan bila bekerja di tempat tersebut. Kelima, rekan kerja, yaitu rekan kerja yang sepaham dan cocok untuk kerjasama. Menurut para ahli yang lain, yaitu menurut Herzberg, dalam Siagian mengungkapkan bahwa karyawan termotivasi bekerja disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor intrinsik, yaitu faktor daya dorong yang timbul di dalam diri masing-masing individu atau masing-masing karyawan, berupa pertama, pekerjaan itu sendiri, berat ringannya tantangan yang dirasakan tenaga kerja dari pekerjaannya. Kedua, kemajuan, besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja berpeluang maju dalam pekerjaannya seperti naik pangkat. Ketiga, tanggung jawab, besar kecilnya yang dirasakan terhadap tanggung jawab diberikan kepada seseorang tenaga kerja. Keempat, pengakuan, besar kecilnya pengakuan yang diberikan kepada tenaga kerja atas hasil kerja. Kelima, pencapaian, besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja mencapai prestasi kerja yang tinggi. Kedua, yaitu faktor intrinsik, yaitu faktor pendorong yang dari luar diri seseorang, terutama dari organisasi tempat bekerjanya atau perusahaan. Faktor intrinsik ini mencakup ada 5 juga. Pertama, administrasi dan kebijakan perusahaan. Tingkat kesesuaian yang dirasakan tenaga kerja terhadap semua kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam perusahaan. Kedua, pengawasan. Tingkat kewajaran pengawasan dirasakan oleh tenaga kerja. Ketiga, gaji. Tingkat kewajaran gaji yang diterima sebagai imbalan terhadap tugas pekerjaan. Keempat, hubungan antar pribadi. Tingkat kesesuaian yang dirasakan dalam berinteraksi antar tenaga kerja lainnya. Kelima, kondisi kerja. Tingkat kesesuaian kondisi kerja dengan proses pelaksanaan tugas pekerjaannya. Ayat motivasi kerja pada dalam surat Al-Baqarah ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah SWT hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Hanya itu presentasi dari saya Revi Maulana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.